Saya bercanda sama Bang Rocky. Salah satu contempt of court itu tidak menjalankan putusan pengadilan. Lagi rame peraturan Kapolri 17 jabatan 17 jabatan yang baru. Saya bilang sama Bang Rocky, itu Kapolri contempt of court tuh nggak ngikutin putusan MK. Yang hakim nggak usah ketawa, nanti takutnya dapat teguran. Baik, Ibu Bapak yang mulia, kan nih hakim semua, jadi saya panggil yang mulia ya. Selamat pagi buat teman-teman juga di Unila. Saya mungkin mau mulai dari dua presentasi yang sudah ada ini, tapi saya mau kasih angle yang lain, yang saya paham lah, kira-kira kurang lebih. Saya pakai memulainya dengan nama pembela HAM. Ada dulu profesor saya waktu saya kuliah itu, salah satu materi dia bilang gini nih, hak asasi manusia itu bisa dilihat dari beberapa cara. Ada yang pertama yang dia suka itu yang namanya emosionis. Emosionis itu bukan marah, emosionis itu pendekatannya hati. Dulu kita ini kalau di aktivis HAM dulu kenal namanya Ibu Ade. Bang Rocky ngerti lah Bu Ade. Bu Ade itu kalau ditanya pasalnya dia nggak ngerti. Mekanismenya dia nggak ngerti. Tapi ada anak muda dari Timor sekarang Timor Leste, dikejar-kejar tentara, dia yang umpetin. Ada orang dari Papua, nggak ada uang buat berobat di rumah sakit, dia yang ngurusin. Jadi pendekatannya hati. Ada lagi orang seperti Pak Habibur Rahman, politisi, itu pembela HAM. Ada lagi yang by profession, dokter, jurnalis, advokat, itu karena profesi. Ada lagi by knowledge, akademisi, Bang Rocky, Anda semua di kampus. Nah, ada lagi yang namanya pengadilan. Jadi, hakim itu sebetulnya pembela HAM, Ibu Bapak sekalian. Polisi itu pembela HAM, jaksa pembela HAM. Tapi konteksnya, kita jangan lihat hanya berhadap-hadapan, saya pembela HAM atau bukan? Iya, bukan. Tapi konteksnya apa bungkusannya? Bungkusannya adalah access to justice. Ya kan? Access to evidence, kalau di hak asasi kita sebutnya equal arm. Ya kan? Jadi, tapi access to justice bukan cuma bagaimana bikin laporan ke polisi, bagaimana datang ke pengadilan, bagaimana dapat bantuan hukum, tapi proses berjalannya. Jadi prosesnya itu yang juga penting. Jadi Ibu Bapak sekalian yang saya sampaikan, contempt of court itu mungkin mohon maaf bahasa kalau hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi bahasa yang diinginkannya adalah bagaimana pengadilan itu menjadi tempat berproses menguji kebenaran, menguji argumentasi. Nah, jadi kan kalau di pengadilan suka begitu ya Pak ya, putusannya berapa halaman? 80 halaman, weh keren. Tapi itu dakwaan, ya kan, eksepsi, alat bukti, apa, argumentasinya cuma 2 halaman. Jadi sebenarnya keterangan saksi sebenarnya yang 76 halaman ngerekap. Nah itu kerjanya panitra itu sebetulnya. Nah yang argumentasi hukumnya, argumentasi hakim itu 2 halaman. Memutuskan 1 halaman. Ya kan gitu. Nah jadi Ibu Bapak sekalian, bagaimana caranya pengadilan memuaskan? Dalam hak asasi manusia ada namanya hak atas kepuasan, satisfaction. Bukan lagunya Rolling Stone ya. Tapi ini satisfaction beneran. Satisfaction itu artinya membuka ruang korban termasuk pelaku sama-sama menguji setiap proses. Nah ini tantangan integritas tadi itu. Integritas hakim itu diuji dari proses itu. Ada dalil bahwa
terbuka untuk umum, persidangan terbuka untuk umum. Tadi malam kita bercanda sama Pak Kabiro, nggak pernah ditafsirkan terbuka untuk umum. Minimal yang nulis di koran Tempo apa Kompas saja nggak ada Pak. Dimaksud terbuka untuk umum itu apa? Nah, jadi begitu ada pengadilan yang antusias, penuh, tegang. Tapi begitu sidang yang juga perkara-perkara yang banyak, nggak pernah diusir juga sama security-nya. Karena semua pada ngantri. Nomor 45, ya kan? Udah datang belum? Nomor berapa? 40 gitu. Yang rame begitu nggak diusir, tapi yang kontroversial di media tegang sama security-nya. Nah, maksud saya begini Bu Bapak sekalian. Saya sedikit aja nih mau bilang, kesadaran kita soal hukum ini kan memuncak terus meninggi semenjak era 98. Saya dulu waktu kuliah Fakultas Hukum, mahasiswanya nggak sampai 300 orang. Memang ada pertumbuhan penduduk, tapi fakultas-fakultas hukum di Indonesia, saya baca datanya, 3 besar yang selalu penuh di Indonesia sekarang. Karena semua dipermasalahkan secara hukum. Semua dipermasalahkan secara hukum. Jadi memang pengadilan adalah tempat terakhir orang berkunjung. Tempat terakhir orang berkontroversi. Seperti apa kemudian pengadilan memiliki kemampuan? Mungkin ini apakah ini tafsir integritas, apakah ini perlu kata yang lain? Pengadilan menjadi tempat yang dia tetap harus dihormati, tapi dia juga tetap harus independen, tetapi juga orang nyaman di sana. Jangan cuma calok SIM aja yang nyaman. Orang yang punya akses langsung tadi itu yang cari yang punya urusan sama pengadilan juga nyaman. Nah ini sejauh yang saya baca datanya kalau di Rule of Law Index tuh yang paling tinggi diakses oleh masyarakat tuh pengadilan agama. Ya karena mau cerai sih ya. Hakimnya juga nanya, yang mau cerai mana kan? Nggak bisa diwakili di sidang yang pertama. Nah, situasi-situasi itu kalau nggak salah sampai %. Jadi indeks hukum di Indonesia itu, indeks peradilan di Indonesia itu dikontribusikan akses to justice-nya oleh kasus perceraian. Akses ke pengadilan, sengketa waris dan lain-lain. Nah kasus-kasus yang lain tidak terindeks atau nggak banyak, nggak signifikan. Nah terakhir saya nggak mau lama-lama, kita diskusi pasti nanti seru. Jadi yang ingin saya sampaikan paling ada 2 hal lagi. Saya paham betul bahwa hakim juga manusia. Jadi penting mungkin Pak Habib nanti di DPR mungkin bukan cuma contempt of court ya, menegaskan lagi prinsip-prinsip yang di Undang-Undang Kehakiman itu juga diadopsi lagi, bagaimana bahwa hakim dan pengadilan itu dia adalah pelayan kebenaran, pelayan keadilan, dan dia independen. Itu satu hal. Yang kedua, untuk itu undang-undang ini harus suportif kepada hakim. Sebelum bicara bahwa ada kontemnya, serangan terhadap pengadilan, si pengadilan itu juga harus dipastikan suportifnya, fasilitasnya. Kan bapak-bapak nih lagi nungguin yang dijanjin Prabowo kan ya Pak? Ya. Tapi saya tadi baru baca WA, ada WA dari istana katanya Prabowo mau pakai dulu duitnya buat yang bencana. Nah, jadi maksud saya enggak, ini bercanda aja tadi. Tapi undang-undang contempt of court ini bagaimana nanti mensupport dulu, bagaimana ada gambaran soal support. Termasuk menurut saya yang penting untuk disupport adalah soal ketahanan secara psikologi, kemandirian itu ya, independensi buat hakim-hakim perempuan. Saya waktu itu baca laporan yang kita bisa sama-sama akses aja lah, baca laporan di BBC ya. Bagaimana intimidasi kepada hakim-hakim di tingkat 2. Karena di tingkat 2 ada praktek bisnis, ada praktek politik.
ada antropologi dan psikologi lokal, Ibu Bapak sekalian. Ada kultur yang bisa mendefinisikan kemarahan. Ya kita sama-sama orang hukum, saya juga sering didatangi orang yang bingung. Sudah ada putusan, tapi putusannya tidak seperti standar kultur tertentu, bergerak tuh kelompoknya. Nah, jadi bagaimana regulasi atau kumpulan norma yang kita sebut sebagai undang-undang kemudian bisa juga memberikan dukungan, bahasa yang saya pilih, dukungan kesehatan dan keselamatan buat para hakim supaya bekerja independen, berani, accessible, lincah kayak Lionel Messi, ya, dan dia tepat. Nah ini bagaimana tadi disupport sampai di sana. Jadi bukan cuma soal budget ini. Memang hakim nggak perlu dikawal. Tapi kalau perjalanan dari rumahnya ke pengadilannya rusak, ngelewati sejumlah kantor-kantor yang kemudian kemungkinan dia bakal periksa, bisa kontroversial. Jadi bagaimana misalnya menciptakan keselamatan dan kesehatan buat para hakim tadi. Dan lebih sensitif kepada mereka yang ada di daerah-daerah, apa kalau bahasanya pemerintah itu 3T, terpinggir, terluar. Ya sebenarnya ini kan imbuhan ya, Anda tinggal tambahkan lah mau apa juga terserah. Tapi kalau bahasa hak asasi itu yang mereka yang less fortune lah, yang termarginalkan atau dipaksa menjadi hakim di daerah-daerah yang termarginalkan tadi itu. Nah, bagaimana memilihnya? Baru kemudian menurut saya fair. Kemudian kita bicara soal contempt of court, serangan pada hakim. Kalau hakimnya sudah benar, sudah tulus, sudah berani, sudah kerja, sudah berproses, lalu masih ada orang yang memang kemudian cari gara-gara, cari bikin rusuh, nah itu bisa kena. Tapi sebagaimana pembahasan Pak Habibur Rahman juga, gak semuanya juga kalau di pembahasan KUHAP kemarin ada restoratif justice ya. Gak semua juga harus dianggap sebagai contempt of court. Ada masyarakat yang meledak emosinya. Dia harus dimaafkan, Pak Arief. Ada orang yang proses ini panjang. Kalau pakai bahasanya Pak Mahfud MD, dia bilang ada bisnis hukum. Ada orang memang dijadikan korban dari satu praktek hukum pesanan secara politik, secara bisnis, memang dibikin menderita. Nah itu meledaknya bisa di pengadilan. Kemengertian itu harus ada juga di pengadilan maupun di teks-teks undang-undang nanti, contempt of court. Karena ya demokrasi, bahkan saya mau bilangnya bangsa, ya seperti itu. Kalau semuanya kaku seperti tembok dan baja, justru saya khawatir pengadilan jadi pengap. Gak ketemu pertarungan-pertarungan tafsir keadilan itu. Nah jadi untuk itu saya cuma mau bilang sebelum nanti kita diskusi, ada Bang Habib, Bang Rocky, saya ingin mengatakan bahwa setuju, betul harus diamankan, betul harus ada batasan-batasan. Kadang kan kalau putusan hakim bagus kita senang, kalau nggak bagus kita maki-maki tuh Pak Arief, ya kan begitu. Double standard juga kita kan gitu. Tapi bagaimana menyelaraskan ini semua? Nah, terakhir saya ingin mengatakan bahwa pengadilan, hakim, Anda nih Ibu Bapak sekalian, saya sebenarnya nggak terlalu senang kalau bilang Anda semua ini adalah wakil Tuhan, bukan. Saya cuma mau bilang Anda ini temannya kita, warga sipil yang selalu masih menjadi potensi korban dari praktek kekuasaan. Kalau Anda sama pemerintah, sama dengan DPR,
Saya cuma mau bicara agak keras, berhenti jadi hakim. Jadi hakim itu, Anda kenapa diminta independen dan berani? Karena Anda tempat kita untuk menguji. Yang benar disalahin, yang maling jangan dituduh pembunuh, kan begitu Pak? Kalau di kasus perceraian, kalau bisa rujuk jangan cerai, ya kan? Udah merujuk tapi nggak teguran di rumah, lapor lagi ke hakim. Nah hakim itu temannya situasi-situasi yang memang tidak normal. Boleh nggak kami datang ke Anda? Kalau Anda semua sama dengan kebijakan yang mau diuji, berarti bukan hakim dong. Ya kan? Nah, tuntutan itu ada. Bagaimana nyawa itu tetap ada nanti di batasan-batasan tekstual yang nanti mau disusun oleh Pak Habib di DPR. Saya berhenti di situ, Pak Hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Haris.